Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aulia Rahma. Nah, nomor induk mahasiswa 202240640510. Saya berasal dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar media pembelajaran. Nah, media itu berasal dari kata medium yang memiliki arti sesuatu yang berada di tengah-tengah, atau juga bisa disebut perantara atau channel, atau sesuatu yang menghubungkan dua manusia. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa medium adalah perantara yang menghubungkan antara yang memberikan pesan kepada orang yang menerima pesan. Nah, setelah itu adalah media. Media adalah segala bentuk perantara atau alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pesan sehingga dapat sampai kepada penerima yang dituju. Saat kita mengajar, kita perlu menggunakan yang namanya media. Nah, media yang baik untuk digunakan saat mengajar adalah bentuk media yang kebenarannya lebih dekat atau lebih nyata dari makhluk aslinya. Nah, misal kita ibaratkan menjelaskan menggunakan perantara hewan, dijelaskan menggunakan gambar atau media 3 dimensi, atau apapun yang bentuknya nyata dan bisa terlihat dengan jelas. Sehingga siswa yang kita ajarkan saat melihat benda tersebut jadi tahu, oh bentuk benda tersebut seperti ini, seperti langsung terbayang bentuk aslinya. Sebelum guru masuk ke dalam kelas, guru perlu yang namanya menyiapkan rancangan pembelajaran atau informasi yang nantinya akan disampaikan di kelas. Sebelum menjadi informasi, guru menyiapkan yang namanya bahan ajar. Nah, bahan ajar tersebut yang berupa data-data yang dikumpulkan jadi satu, lalu data tersebut diolah menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Lalu disampaikan guru melalui depan kelas, lalu hal tersebut dinamakan pengetahuan oleh peserta didik. Atau bisa kita simpulkan bahwa kumpulan dari data-data yang disampaikan guru yang bersifat informasi dinamakan pengetahuan. Nah, dari pengetahuan tersebut diharapkan bisa melahirkan siswa-siswi yang bijaksana atau orang yang memiliki kemampuan pengetahuan atau orang yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk disebut orang yang bijaksana. Nah, selanjutnya adalah tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat variabilitas sehingga mempermudah peserta didik memahami pesan yang akan disampaikan. Nah, yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan indera. Nah, yang ketiga adalah menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah menimbulkan gairah belajar peserta didik atau siswa menjadi lebih bersemangat jika kita sebagai guru menggunakan media-media yang menarik perhatian, khususnya anak SD. Nah, yang kelima yaitu memungkinkan interaksi lebih antara peserta didik dengan lingkungan atau kenyataan. Nah, yang keenam adalah memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dalam bidang dan minatnya. Nah, yang ketujuh adalah mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Nah, selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Nah, yang pertama adalah menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua ada memotivasi peserta didik. Yang ketiga adalah menyajikan informasi kepada peserta didik. Yang keempat adalah menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik di dalam kelas. Yang kelima adalah mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Dan yang keenam ada mengontrol aktivitas peserta didik. Dan yang ketujuh adalah memberikan penguatan kepada peserta didik.
Yang kedelapan adalah memberikan stimulasi kepada peserta didik. Yang kesembilan adalah memberikan penilaian. Yang kesepuluh ada sebagai administrasi. Dan yang terakhir ada sebagai penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada belajar. Nah, belajar adalah serangkaian peristiwa yang dimana kegiatan ini dilakukan berulang-ulang untuk mengingat materi yang sudah tahu agar tidak lupa. Nah, ada 9 peristiwa pembelajaran yang harus ada. Nah, yang pertama adalah gain attention atau mendapatkan perhatian. Nah, ketika guru menjelaskan, siswa memperhatikan apa yang disampaikan guru itu. Nah, disebut gain attention. Nah, yang kedua adalah inform learner of objective, yaitu ketika belajar, guru harus menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa supaya anak-anak atau peserta didik paham tentang tujuan pembelajaran, dan yang paling penting supaya siswa mempunyai target dalam pembelajaran. Nah, yang nomor 3 ada prior learning atau pengetahuan sebelumnya. Nah, guru harus tahu sebelum mengajar pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum melakukan proses pembelajaran, agar siswa saat pembelajaran berlangsung bisa nyambung dengan apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh guru. Keempat ada present content, yaitu menyampaikan materi, yaitu di mana guru menyampaikan isi materi kepada peserta didik di dalam kelas. Nah, yang kelima ada profit guidance, yaitu guru memberikan semacam panduan pembelajaran kepada peserta didik, di mana sebagai gambaran saat melakukan proses pembelajaran. Nah, yang keenam ada practice atau latihan, di mana berguna agar peserta didik terbiasa latihan, di mana memasukkan pengetahuan dan kemudian dipraktikkan agar terbiasa. Nah, yang ketujuh ada profit feedback atau umpan balik, yaitu memberikan respon kepada si pemberi pesan, misalnya guru memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, siswa memberikan feedback atau memberikan respon terhadap apa yang disampaikan guru tersebut. Nah, yang kedelapan ada assess performance, yaitu memberikan penilaian agar guru tahu kemampuan siswa dalam memahami materi pada hari itu. Nah, yang kesembilan ada enhance retention and transfer to the job, yaitu mempertahankan pemahaman siswa agar pengetahuan atau pemahaman siswa yang sudah diberikan tidak hilang, misalnya dengan saat awal pembelajaran, yaitu bisa menggunakan persepsi sebelum melakukan proses pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran itu dimulai.